Halo sobat semuanya, pada bahasan kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana mendapatkan sebuah pendanaan terutama bagi pelaku usaha. Memang eh, modal bisa kita peroleh dengan banyak cara, salah satunya melalui mengajukan kredit atau mengajukan investasi melalui investor. Tetapi memang kita harus tahu bagaimana caranya, mekanisme yang harus kita lakukan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk sahabat teman-teman semuanya klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Jika kita memiliki usaha, memang kita ingin usaha yang kita jalankan itu dapat berkembang cepat, dapat lebih maju, sehingga kita membutuhkan berbagai aspek pengembangan. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa memikirkan untuk mendapatkan tambahan dana atau modal sehingga bisa menjadi salah satu sumber daya yang mampu mendorong percepatan yang ingin kita capai atau yang kita harapkan. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sebuah informasi saja kepada teman-teman semuanya bahwa memang banyak pendanaan yang bisa kita peroleh selain daripada kredit. Kalau kredit memang konsekuensinya kita harus mengambil pinjaman, tetapi kita harus mengembalikan. Walaupun nanti konsep yang saya sampaikan mungkin kurang lebih sama, cuma hanya pada nanti ketika kita memperoleh dana maka akan ada sharing di situ. Tetap kita mengembalikan, tetapi di situ ada pembagian sharing porsi kepemilikan. Salah satunya adalah bagaimana kita mendapatkan dana melalui investasi, sehingga kita harus mencari istilahnya pihak mana saja yang dia menyediakan pendanaan bagi para pelaku usaha, baik itu pelaku usaha yang baru mulai maupun yang sudah berjalan, di mana prioritasnya adalah bagaimana meningkatkan kapasitas usahanya. Salah satu cara untuk yang bisa kita lakukan adalah dengan mengakses pendanaan melalui investor. Terkadang kita belum tahu kemana kita bisa mendapatkan investasi dari seorang investor. Jangan khawatir teman-teman sahabat semuanya. Di sini saya akan informasikan salah satu platform yang bisa digunakan untuk mengajukan sebuah pendanaan, di mana pendanaan itu bisa diperoleh melalui angel investor atau investor yang memang itu sebuah lembaga yang kredibel, yang mereka benar-benar mau membantu teman-teman pelaku usaha untuk mendapatkan investasi. Konsekuensinya adalah bagaimana nanti kalau kita mendapatkan dana investasi, tentunya kita harus rela, kita harus mau untuk berbagi profit dan berbagi kepemilikan. Nah, salah satu platform atau website atau mungkin aplikasi yang bisa membantu untuk mendapatkan pendanaan investasi yaitu melalui angin.id. Angin.id ini adalah merupakan salah satu platform yang memberikan dana investasi pendanaan kepada semua pelaku usaha sesuai dengan kriteria yang mereka tentukan, sehingga untuk mengajukannya kita harus membuat yang namanya pitch deck atau proposal bisnis, di mana proposal bisnis atau pitch deck itu harus bisa menggambarkan bagaimana tingkat kebutuhan kita, pasar kita bagaimana, untuk produk kita seperti apa kualitasnya, dan bagaimana arah ke depan pengembangan kita. Nah, ketika pitch deck kita ini nanti disetujui oleh Angin.id ini, Angin ini merupakan salah satu platform. Di situ sekumpulan investor-investor yang dia mau memberikan dananya, memberikan pendanaannya kepada pelaku usaha, sehingga dikelola oleh Angin ini. Kita sebagai pelaku usaha bisa mengaksesnya dengan cara langsung mengakses ke websitenya untuk mengajukan proposal atau pitch deck, di mana pitch deck ini menggambarkan kondisi perusahaan kita dan target apa yang mau kita capai, sehingga kita membutuhkan pendanaan investasi berapa dengan konsekuensi pembagiannya seperti apa. Karena dalam investasi sebuah perusahaan, dalam menjalankan usaha, tentunya ketika ada masuk seorang investor, tentunya harus ada kalkulasi perhitungan yang cermat, di mana ada pembagian keuntungan dan ada pengembalian dari dana investasi itu. Tetapi berbeda dengan kredit. Walaupun kredit, tetapi sama-sama mendapatkan pendanaan, namun pada dasarnya berbeda dari segi penerapan maupun dari fleksibilitas dalam pemanfaatannya. Bahkan
dalam investasi pun bisa ada negosiasi tertentu, sehingga kalau memang belum tercapai kan masih ada tindak lanjut bagaimana membuat kesepakatan baru, tidak seperti kredit ketika pinjaman tidak dibayarkan sesuai dengan bulanan atau waktu yang ditentukan, telah dikit harus mendapatkan denda atau penalti, sehingga itu menambah nilai jumlah yang harus dibayarkan. Nah, ini merupakan kesempatan bagi pelaku usaha bidang apapun juga, bagaimana bisa mendapatkan pendanaan investasi dengan kita mengakses salah satu platform pendanaan investasi di Indonesia yang seperti yang saya ketahui salah satunya adalah angin.id. Nah, demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi sahabat semuanya. Salam untuk semuanya.